Para sahabat, saya kira demokrasi itu sudah menjadi penanda bahkan juga komitmen universal umat manusia. Siapapun pengen berdemokrasi, memilih demokrasi karena ya orang bilang ini yang terbaik. Tapi Winston Churchill dulu bilang bahwa ini yang keburukannya yang paling sedikit ya. Ya terserah lah. Itu macam-macam. Tapi yang jelas ini jadi komitmen Indonesia juga punya komitmen kalau ada gangguan sedikit pun yang melenceng dari demokrasi pasti suara orang banyak ini pasti akan bergelombang untuk melawan hal-hal yang merusak demokrasi. Termasuk hari-hari ini adalah soal dinasti yang dianggap merusak demokrasi ya, meskipun demokrasi kita sudah rusak bukan karena dinasti, tapi karena teknokrasi. Biasanya orang tidak menyoroti teknokrasi itu ya. Bahkan penguasa yang lalim, yang otokratis sekalipun akan mengklaim dirinya demokratis. Pasti itu. Lalu dengan berbagai macam label atau adjektif demokrasi ya. Sifat-sifat demokrasi, ada demokrasi proletarian, ada demokrasi, macam-macam lah. Dulu ada demokrasi Pancasila juga, demokrasi terpimpin. Pokoknya label-label yang begitu banyak untuk mengatakan bahwa ini universal tapi partikular, ya, parti lokal gitu. Ya bolehlah. Jadi artinya demokrasi universal tapi cultural bond, terikat pada budaya-budaya lokal. Di Indonesia ada sebuah keyakinan bahwa demokrasi liberal itu tidak cocok bagi Indonesia. Ya padahal Indonesia itu ya sepotong-sepotong ya. Bukan liberalisme. Kalau demokrasi kan sebenarnya liberalisme. Tapi yang kita peroleh itu kan demokrasi Westminster. Ini potongan dari liberalisme. Westminster itu ya di Inggris itu loh, di London itu. Demokrasi ada parlemen, ada partai, ada pemilu, itu namanya Westminster. Itu sudah universal juga. Meskipun kata Francis Fukuyama ini transplantasi demokrasi Westminster ini ya ini menimbulkan banyak masalah. Masalahnya bukan pada ketidakcocokan, tetapi penilaian Barat terhadap dunia lain, termasuk dunia Timur, ketika pejabat-pejabat politik ini diambil oleh orang-orang kuat, orang-orang besar, terus kemudian orang-orang besar ini berorientasi pada lokalitas, pada dapilnya sendiri, keluarganya sendiri, dan sebagainya itu dianggap sebagai penyimpangan. Itu bertentangan dengan pluralisme liberal yang mereka bayangkan, bahkan juga dianggap sebagai korupsi. Tetapi Francis Fukuyama mengingatkan bahwa hal yang sama juga terjadi di Kongres di Amerika, di Washington. Kita tahu di Amerika ada tradisi pork barrel ya, gentong babi. Dulu anggota Senat, anggota Kongres zaman dulu ya, kalau pulang kampung kan bawa kaleng babi, isinya daging babi betul. Lalu ketemu konstituen ya, untuk makan bareng. Dalam perjalanannya pork barrel ini digantikan dengan uang ya. Tapi istilahnya masih disebut dengan pork barrel. Jadi gentong babi yang berisi uang ini ya, ini dana yang digunakan oleh para pemimpin politik untuk menjaga popularitas, kedekatan politik dengan para konstituen. Kalau kita di Indonesia kita kenal dengan dana aspirasi. Jadi artinya hal-hal yang dianggap menyimpang tadi itu bukan hanya monopoli masyarakat dunia timur, baik Indonesia maupun di kawasan timur sana, itu di mana-mana ada. Itu watak manusia itu kan begitu ya. Pasti selain punya sistem politik yang besar,
yang disebut dengan Westminster, tapi juga punya community ya, punya kumpulan Volksgemeenschapppen, kumpulan yang sangat lokal, entah terikat karena darah atau karena tempat tinggal, daerah dan sebagainya. Itu manusiawi. Itu di mana-mana begitu ya. Dan saya nggak heran. Jadi ini kita ini mengambil potongan liberal itu. Tapi sebenarnya kita ini bukan liberalisme. Liberalisme itu sebuah ideologi proyek politik yang lengkap. Isinya bukan hanya soal kebebasan, tetapi pembebasan. Liberasi ini yang saya kira jauh lebih penting. Nah, kita banyak yang belajar ke Barat, entah ke Eropa atau Amerika, bukan belajar liberalisme, tetapi belajar modernisme. Dan modernisme ini juga dibawa oleh orang Barat ke kita. Dulu melalui kolonialisme, melalui developmentalisme, pembangunanisme itu ya. Lalu yang terakhir neoliberalisme. Jadi kita ini tidak menangkap liberalisme secara utuh. Kalau liberalisme secara utuh artinya ya kita itu punya pemerintah dalam arti yang sebenarnya yang bisa membebaskan manusia, membebaskan rakyat dan punya kesanggupan melakukan transformasi dari rakyat menuju warga negara. Nah kalau sampai hari ini kita lebih banyak ngomong penduduk itu sama sekali tidak menarik itu. Itu neoliberal banget itu. Jadi artinya penduduk itu hanya dihitung ya, didata, dihitung, di daftar, di target. Ya, jadi sekali lagi kita belajar Barat bukan belajar tentang Amerika, bukan belajar tentang Eropa dalam arti yang sebenarnya. Ya, bukan dengan liberalisme, etatisme, negara hukum, bukan dengan republikanisme, tetapi modernisme. Itu ya, sehingga kita sepotong-sepotong. Sama juga demokrasi juga begitu. Jadi kita ini ya di mana-mana begitu. Jadi artinya yang otokrasi, yang despot ini tidak hanya monopoli dunia timur, tidak hanya di Indonesia. Di mana-mana sejarahnya begitu. Ada revolusi. Kita juga mengalami revolusi. Tahun 45 itu juga revolusi. Kita digonggong oleh kolonialisme, lalu kita merdeka, punya cita-cita demokrasi, itu revolusi juga. 98 juga revolusi, dari otoritarianisme ke demokrasi. Di Barat begitu ya, sama. Dan itu pergerakan dari otokrasi ke demokrasi itu ya, itu revolusi dan itu universal. Nah, tetapi kemudian bukan hanya soal kita menerima demokrasi yang sepotong, tapi ada distorsi. Semua tahu demokrasi adalah rakyat, kedaulatan rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dari Abraham Lincoln. Itu semua orang di dunia mengenal itu kalimat Lincoln itu. Lalu analisis demokrasi membedakan antara demokrasi prosedural dan substansial. Nah, jebakannya pada demokrasi itu hanya soal prosedural atau istilah Schumpeter dan kemudian diikuti oleh Robert, itu namanya metode demokratis. Ya, bukan demokrasi yang substansial yang dalam. Kalau dalam itu namanya liberalisme. Ya. Tetapi karena demokrasi yang dibawa oleh modernisme ini, liberalisme yang sepotong ini, lalu bukan demokrasi yang utuh, yang lengkap, yang substansial, tetapi demokrasi prosedural atau metode demokratis. Dengan kata lain, kalau demokrasi hanya sibuk pada metode demokratis, ya sebenarnya kehilangan apa yang disebut dengan kedaulatan rakyat.
akan hilang itu. Indonesia itu hanya sibuk demokrasi dari rakyat. Tapi oleh rakyat dan lebih parah lagi demokrasi untuk rakyatnya ini ambiar. Karena proseduralisme tadi. Jadi ini soal dari ini kan input ya. Input lalu oleh rakyat itu proses. Lalu untuk rakyat ini output. Jadi artinya kita lebih banyak sibuk demokrasi dari si input. Bukan demokrasi pada sisi proses memerintah, dan lebih parah lagi tadi output. Nah, dari sisi input atau dari rakyat ini itu yang prosedural tadi. Ini mengandung ada representasi, partisipasi, dan kontestasi. Jadi partisipasi itu ya bisa dengan vote, bisa dengan voice, ya. Bisa juga dengan deklarasi. Luar biasa ya deklarasi gerbong gitu ya. Relawan yang sangat sibuk itu ya. Kalau voice-nya ya lumayan lah. Lumayan. Macam-macam ya, meskipun voice-nya juga belum tentu mengarah pada daulat rakyat. Tapi ya netizen ya yang paling berkuasa ini. Jadi aspirasinya sangat beragam dan itu tidak mencerminkan demokrasi yang sebenarnya, yaitu kedaulatan rakyat. Nah, representasi ini yang kemudian jadi ini ya kesibukan di Indonesia. Representasi rakyat itu seperti apa sih? Itu susah, dan itu dalam buku juga sudah ditanyakan, siapa rakyat itu? Yang kalau bicara dari itu. Nah, hari ini orang bergelombang mempersoalkan dinasti. Dinasti itu artinya bukan dari rakyat. Meskipun dipilih oleh rakyat, vote-nya dari rakyat. Ya, vote-nya dari rakyat. Tetapi dia partisipasinya dari rakyat, tapi representasinya itu belum tentu dari rakyat. Ya, jadi artinya ya gampangannya ini kan bukan melalui kaderisasi yang panjang lebar dalam, tapi ada potongan di tengah jalan ini yang jadi masalah. Saya secara pribadi sebenarnya tidak terlalu repot soal dinasti itu, karena ya dinasti itu ada di mana-mana. Ya ini persoalan moral, persoalan etika yang itu disoroti. Kalau dari sisi norma hukum ya nggak begitu masalah. Jadi yang dinasti itu bukan berarti nanti di ujung ya yang untuk rakyat itu loh. Belum tentu jelek, belum tentu. Dibanding dengan yang betul-betul dari rakyat. Ini yang saya kira harus menjadi pembicaraan. Dinasti tidak hanya hari ini kok. Di pemilihan kepala daerah juga ada dinasti. Jadi ini dari dinasti atau dari rakyat. Yang diharapkan ya dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Tapi yang dari rakyat belum tentu untuk rakyat. Lalu untuk siapa? Ya untuk mereka sendiri. Dari rakyat tapi membentuk oligarki bisa. Yang dari dinasti bisa dia bergerak untuk rakyat ya. Karena orangnya jelas, sosoknya jelas. Nah kalau yang oligarki ini yang nggak jelas nih. Oligarki itu ruling but not governing. Dia berada di belakang itu lalu menguasai hajat hidup orang banyak. Yang lebih ngeri teknokrasi. Teknokrasi itu bukan dari rakyat, bukan oleh rakyat, dan bukan untuk rakyat. Repot banget ini. Jadi kita problem hari ini, kalau soal hajat hidup orang banyak, entah air, tambang, migas, dan sebagainya, itu kan
di ruling atau dikuasai oleh oligarki. Ya, tetapi kalau soal uang, APBN sampai APB desa, itu dikuasai oleh teknokrasi. Ya, itu masalahnya di situ. Nah, kalau oligarki itu punya mekanisme untuk rakyat dengan cara populisme. Mereka itu butuh gerbong. Jadi butuh mereka, eksistensi mereka itu. Gerbong-gerbong itu dan dibiayai itu. Sehingga kalau misalnya ada korupsi besar-besaran, ya sebenarnya bukan hanya untuk memperkaya diri mereka, tapi kalau gerbongnya banyak. Dan gerbong ini itu yang kemudian antara lain melahirkan jadi deklarasi-deklarasi itu. Ya, jadi ya apa namanya, ya begitulah itu realitas politik. Saya nggak mau komentar banyak, tapi itu fenomena kita ya, itu gerbong-gerbong itu banyak. Jadi setiap unsur apapun di Indonesia ini ada organisasinya. Dan setiap organisasi ini punya potensi menjadi gerbong ketika ada jalinan politik, ada patronase gitu. Banyak juga orang, satu orang itu punya banyak organisasi, punya banyak gerbong. Ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi soal kontestasi. Wah, ini yang paling seru ya. Jadi memang kontestasi itu ya tidak mesti harus pakai demokrasi. Lalu orang mengatakan ada istilah Machiavelli menghalalkan segala cara. Jadi ya begitu, itu demokrasi itu kan selalu bekerja di ruang yang tidak hampa politik. Jadi ada pertarungan kekuasaan yang dalam rangka untuk merebut itu. Kita nggak bisa membayangkan secara moral pakai demokrasi itu, nggak bisa. Ya. Oleh karena itu yang harus menjadi perhatian kan oleh sama untuknya ini loh. Bukan dari. Kalau dari itu ya persoalan partisipasi, representasi sama kontestasi ini nggak bisa itu pakai demokrasi yang suci, yang bersih, yang dengan moral kayak malaikat nggak bisa. Di sana ada seni kemungkinan, yang seni kemungkinan ya macam-macam, termasuk dengan gerbong-gerbong tadi. Jadi soal gagasan itu, ya baik, itu salah satu ya. Gagasan ini kan soal nanti terkait dengan nalar, dengan nilai, dengan norma dan sebagainya ya. Itu penting untuk diperjuangkan. Tetapi tentu gagasan tidak akan berdiri sendiri. Tidak akan berdiri di ruang yang hampa politik. Ya. Nah, oleh karena itu para sahabat, ya demokrasi kita ini masih terlalu banyak sibuk dengan input, dengan dari rakyat. Termasuk ini nanti soal syarat, prosedur, ketentuan, gitu, pengawasan dan sebagainya itu. Nah, ini menjadi varian di situ. Dan dari rakyat ini kan yang paling sibuk itu kan bicara nanti siapa yang akan berkuasa. Itu kan bukan pertanyaan demokrasi itu. Bukan itu. Itu pertanyaan tentang kekuasaan. Jadi artinya ya orang itu pengen demokrasi tapi juga punya hasrat kekuasaan yang sama sekali tidak punya hubungan dengan demokrasi. Ya, jadi ini arena input ini memang ini luar biasa ini. Dan ujungnya adalah demokrasi prosedural atau metode demokratis. Ya, jadi metode demokratis itu enggak ada hubungannya dengan kedaulatan rakyat. Tapi ya begitulah. Oleh karena itu kalau kita mendambakan demokrasi ya yang harus kita utamakan adalah oleh rakyat dan untuk rakyat juga. Yang hari-hari ini kalau ini dikuasai oleh oligarki dan yang lebih parah lagi dikuasai oleh teknokrasi. Nanti soal uang, soal pelayanan, perlindungan, nah ini itu akan kuasai oleh teknokrasi. Kalau oligarki nanti diisolasi ya, di ranah politis istilah saya ya. Di ranah tadi gerbong kaitan klientelisme, gerbong silaturahmi politik kanan kiri ubyang ubyung, lalu wujudnya adalah populisme gitu.
Jadi setiap pemimpin politik bisa ngomong rakyat, bisa menjadi populis, tetapi kalau nanti sudah soal program, soal policy, ya pasti akan dikuasai, akan dimonopoli oleh teknokrasi. Jadi artinya kalau soal politik itu ranahnya sana, ranahnya relasi antara konstituen, rakyat, sama para politisi. Tapi kalau bicara soal kebijakan, nah ini teknokrasi. Kebijakan itu soal oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, kalau saya ketimbang berbicara dinasti, ngolok-olok dinasti, silakan aja orang ngolok-olok dinasti, tetapi saya mengajak para pihak itu untuk menantang, melawan teknokrasi yang selama ini justru merebut policy yang itu kaitannya dengan pelayanan, dengan uang dan sebagainya, ini dalam rangka demokrasi untuk rakyat.